Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, insyaallah. Oke, hari ini tanpa kupluk dulu. Tadi tuh ngelihat kupluknya apa? Belakangnya itu apa ya namanya? Lepas jahitannya. Jadi kalau dipakai goer-goer daripada kayak musang kan. Iya, ada ekornya. Oke, hari ini kita mau bahas creating konsistensi karena kemarin kita udah belajar definisi produktivitas, piramidanya, terus visi hidup, kita juga belajar habits. Nah, yang paling sulit dari semua itu actionnya gampang. Jadi pas action tuh gampang, serius. Kalian udah belajar ilmunya, terus mau nyobain action atau nyoba eksekusi sehari 2 hari itu gampang. Yang susah apa? Yang susah kalau udah sebulan. Jangan sebulan deh. Seminggu. 2 pekan. Itu udah 5 hari. 5 hari. Belum pernah baca buku, dipaksa baca buku. 3 hari itu udah ini ngapain sih? Rasanya kemarin belum masuk udah lembaran baru gitu kan. Nah, jadi yang paling sulit itu adalah konsistensi. Wait. Ini kursornya mana? Oke. Nah, ngomongin tentang konsistensi, tadi aku udah bilang memulai itu emang berat, tapi mempertahankan jauh lebih berat. Walaupun memulainya gampang, bagi sebagian orang berat ya. Nyobain itu berat. Jadi apalagi kalau terus menerus dilakukan, itu nanti jadi lebih sulit. Pertanyaannya, apa itu konsisten? Coba. Konsisten suatu action yang dilakukan berulang-ulang. Berlanjut, berulang-ulang. Istiqomah. Apa? Bersambung, teratur. Bersambung sinetron kan konsisten. Itu sinetron bersambung terus. Nah, istiqomah konsisten itu apa? Konsisten adalah istiqomah. Apa sih definisi istiqomah? Nah, definisi istiqomah itu artinya berdiri tegak. Istiqomah itu berdiri tegak di suatu tempat tanpa pernah bergeser. Karena akar kata istiqomah itu, ini ustadznya insya Allah lebih ngerti ya. Itu dari kata koma yang artinya berdiri. Jadi secara etimologi istiqomah berarti tegak lurus. Itu pun dalam KBBI ya. Dalam KBBI istiqomah itu diartikan sebagai sikap yang teguh pendirian dan selalu konsekuen. Jadi disiplin. Makanya penggambarannya itu kayak pohon. Ada pohon yang geser, nanti hari ini tumbuh, besok enggak gitu. Tiba-tiba hari ini di tanah A, besok ke tanah B. Enggak ada. Pohon itu dia konsisten, akarnya memang tumbuh ke bawah, tapi batangnya juga tumbuh ke atas. Jadi secara enggak kelihatan dia tumbuh, secara kelihatan juga tumbuh. Itu kerennya pohon. Maksudnya enggak kelihatan apa? Maksudnya enggak kelihatan tuh hal-hal yang bersifat soft skill, mindset, akal, dia belajar, baca buku. Orang kalau baca buku kelihatan nggak perubahannya? Enggak. Paling sama aja gitu. Mau baca 10 buku juga tampangnya kayak gitu aja. Cuman nggak kelihatan bahwa akar itu semakin dalam ke bawah. Dan semakin akarnya itu nancep ke bawah, semakin gede pohon yang bisa tumbuh. Gitu. Nah, walaupun ketika dia baca buku itu nggak kelihatan perubahannya, tapi nanti aksinya, tindakannya, bahkan pencapaiannya itu yang kelihatan. Nah, itu artinya istiqomah. Nah, ada orang-orang yang jadi apa ya ngomongnya? Jadi referensi atau jadi model dengan keistiqomahannya. Juga kalau ditanya dari beberapa orang ini pernah beliau ini, para sahabat ini pernah mengartikan atau mendefinisikan tentang istiqomah. Abu Bakar ya, betul ya?
Abu Bakar Asy-Siddiq misalnya, ketika ditanya tentang istiqomah, jawabannya apa? Kata Abu Bakar, istiqomah adalah kemurnian tauhid. Tidak boleh menyekutukan atau menduakan Allah dengan siapapun. Itu istiqomah, kata Abu Bakar Asy-Siddiq. Kalau kata Umar bin Khattab, istiqomah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menikah. Itu kata Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib ditanya, apa itu istiqomah? Istiqomah adalah melaksanakan kewajiban. Lalu Ibnu Taimiyah ditanya, apa itu istiqomah? Mereka beristiqomah dalam mencintai dan beribadah kepadanya tanpa menoleh kanan dan ke kiri. Jadi satu kesimpulan bahwa istiqomah itu artinya Muslim yang selalu mempertahankan keimanan dan akidahnya dalam situasi dan kondisi apapun. Ini istiqomah atau konsisten. Jadi definisi konsistennya Muslim itu jauh lebih kompleks daripada non-Muslim. Kalau non-Muslim mungkin istiqomah itu cuman atau konsisten ya. Konsisten itu cuman ya yang penting kita bertahan dalam aktivitas ini. Tapi nggak memastikan bahwa dia akan berpindah value atau berpindah standar. Bisa jadi hari ini pakai standar A, besok pakai standar B. Tapi kalau Muslim nggak, konsisten itu artinya tetap lurus standarnya Allah. Mau kondisi apapun. Ini kemarin aku lagi jalanin ya, lagi running kelas online ku Islamic Productivity School itu. Terus ada yang curhat, curhatnya itu ini dia nanyain tentang orang lain gitu. Jadi ada kondisi di mana si keluarga ini punya problem keuangan, masalah ekonomi. Terus anaknya sakit, harus dioperasi. Uang nggak ada, nggak tahu jalan keluarnya lewat mana. Akhirnya terpaksa minjem sama bank gitu. Nah kalau bank konven itu kan ada ribanya. Nah riba itu kan nggak boleh. Nah ketika ada ribanya, sampai sana buatku tak bilang coba tanya ke ustadz atau ustazah yang lebih capable, karena pertaruhannya nyawa di sana. Itu apakah memang gak ada jalan keluar lain atau gimana, aku nggak tahu kondisi faktanya. Tapi yang jadi problem adalah ternyata pinjaman uang itu ada sisanya. Sisanya dipakai buat apa? Dipakai buat bisnis, usaha. Nah ini jadi problem gitu. Nah jadi istiqomah itu kayak gitu, konsisten. Mau kondisi apapun kita tetap mempertahankan keimanan dan akidah kita. Kalau sekali nggak boleh ya nggak boleh gitu. Ada memang kondisi-kondisi yang diperbolehkan melakukan sesuatu yang haram atau mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kalau pertaruhannya nyawa, misal makan babi itu haram nggak? Haram. Tapi kalau kita lagi di satu pulau, pilihannya cuma mati atau makan babi, suruh pilih mana? Makan babi, karena taruhannya nyawa. Jadi di fikih aulawiyat itu atau prioritas fikih itu nyawa itu lebih tinggi gitu. Jadi penjagaan terhadap nyawa itu jauh lebih prioritas daripada penjagaan terhadap makanan tadi. Ya boleh. Ini kondisinya nggak ada makanan lain. Jadi kalau masih ada buah-buahan ya nggak apa-apa. Dulu pertanyaannya. Apakah kamu makan dong? Pahami. Kondisinya tidak ada makanan lain. Nah jadi dilihat memang benar-benar Muslim yang beristiqomah adalah Muslim yang mempertahankan keimanan dan akidahnya dalam kondisi apapun. Bahkan ada yang keimanannya runtuh cuma gara-gara apa? Gara-gara nggak enakan. Temennya pada minum minuman alkohol, dianya masa nggak sendiri. Nanti aku nggak diterima di komunitasku mas. Wow. Nah ini yang pekan aku dulu pernah ingat ada yang nanya gitu kan. Ini yang namanya kehilangan komunitas yang buruk itu jauh lebih baik daripada harus tetap bersama mereka tapi kita membohongi diri sendiri. Kita hanya nggak nyaman tapi tetap kita lakuin. Kalau lama-lama kita, jadi manusia itu cuma ada dua tipe. Kalau dia nggak bikin arus, dia terbawa arus. Itu aja, simpelnya kayak gitu. Kalau kita termasuk orang yang bukan bikin arus, maka cari arus yang baik. Gampang. Tapi kalau kita termasuk yang bisa bikin arus, ya nggak apa-apa. Cari arus yang memang rada kurang bener, kita ubah arusnya. Gitu kan. Tapi kalau enggak, mending jangan. Jadi
ini yang akan jadi pegangan. Nah, konsistensi itu butuh yang namanya support system. Ini umum di dunia self development. Karena kita manusia itu Allah ciptakan memang lemah sifatnya, makhluk sosial. Ada di sini yang lahir langsung bisa cari kerja? Nggak ada ya? Ada yang meninggal bisa kubur diri sendiri? Hah? Meninggal terus kubur diri sendiri bisa? Enggak. Nggak bisa. Nah itu manusia itu makhluk sosial. Bahkan kita diajarkan 5 kali sehari itu bersosialisasi lewat apa? Sholat jamaah. Penutupan sholat jamaah pun apa? Salat kanan dan kiri. Bahkan di zaman Rasulullah sholat Jumat itu ya, tujuan sholat Jumat itu yang datang dia belum punya makanan, pulang udah kenyang. Datang dia nggak punya pakaian, pulang udah punya udah punya pakaian baru. Datang dia nggak punya modal bisnis, pulang udah punya modal bisnis. Jadi emang momen sholat Jumat itu adalah momen sepekan sekali di mana banyak problem muslim itu selesai di sana. Jomblo datang pulang nikah. Serius? Sholat Jumat itu kayak gitu. Jumatannya kan jalan cewek. Lah kan ditawarin sama bapaknya, saudaranya gitu. Ya nggak pasti Jumat itu juga sholat, maka pulang nikah toh, pulang dulu baru nikah. Bener kok, pulang nikah, bukan nikah pulang kan? Pulang nikah. Gitu. Jadi itu kerennya sholat Jumat. Nah, Allah itu emang ngajarin Muslim itu antar sesama itu jadi support system. Gitu. Makanya di ayat terakhir surah Al-Asr itu kan Allah sampaikan dan saling menetapi dan menguatkan dalam ketaatan, saling nyabar, menyabarkan saudaranya, dikuatin, disabarkan, dan kalau dia punya problem diselesaikan dan lain-lain. Itu kerennya sholat Jumat masa dulu. Gitu. Makanya sebenarnya fungsi sholat Jumat itu kenapa dia sepekan sekali, kenapa khutbah itu harus berapi-api. Fungsi khutbah itu buat ini apinya kecil nih, udah kerja apa ini sepekan sekali tuh apinya disiram lagi, gede lagi. Iya, jadi siram itu pakai khutbah itu disemangatkan. Ini analogi, nggak disiram beneran. Assalamualaikum, nggak gitu. Analogi. Lucu dong sholat Jumat tiba-tiba ngantuk mas, ngantuk. Nggak gitu lah. Ya gitu ya. Jadi makanya kalau teman-teman di sini, adik-adik di sini ada yang dapat amanah ngisi sholat Jumat, ngisi khutbah Jumat, usahakan khutbahnya itu ya belajar public speaking lah. Jadi audiens tuh gak ngantuk. Soalnya dulu ada ustadz juga ngajarin ya, khutbah Jumat itu obat tidur paling mujarab. Jadi ini khotib nih, baru naik, baru assalamualaikum. Oh itu udah. Wah ini nyanyian tidur yang enak banget. Itu kalau sholat Jumat boleh bawa kasur, tidur semua itu yakin. Serius? Bener banget sih. Serius? Kalau sholat Jumat boleh bawa kasur itu jangan bawa kasur deh, bawa bantal ya. Wah jadwalnya apa nih bos? Wah sholat Jumat, bantal. Siapin bantal semua. Gak perlu obat tidur. Itu baru salam, azan, masuk bab pertama itu mungkin 5 menit 10 menit dah. Bangun-bangun udah komat. Jadi bukan mendiskreditkan khutbahnya, tapi nih dari teman-teman nih, dari adik-adik dimulai pahami tujuan sholat Jumat itu apa. Jadi setiap ibadah itu punya goals, punya objektif, gitu ya. Jadi kalau diminta ngisi khutbah gitu, usahakan objektifnya adalah bikin orang termotivasi, atau minimal banget bikin orang nggak ngantuk. Itu paling minimal. Nah caranya bisa dua, dengan khutbah yang berapi-api atau dengan khutbah yang bikin orang melek. Apa yang bikin orang melek? Cari aja materi khutbah bikin orang melek, yang jarang dibahas pokoknya. Biasanya kalau yang jarang dibahas itu sesuatu yang kontroversial tapi ada gitu kayak yang di kehidupan sehari-hari. Nah salah satunya. Paling ya, kalau misalnya sebenarnya di SMA, SMP bilang jangan berkata sebelum berkata. Nah, bilang aja langsung banget tuh semua ketawa. Itu tips-tipsnya tuh. Udah paham ya? Paham. Lanjut. Malah ke sholat Jumat kita.
Nah, yang namanya mempertahankan keimanan dan akidah ini bukan situasi yang gampang. Kenapa? Karena lawannya kita adalah syaitan. Syaitan itu punya SOP. SOS. Punya SOS, standar operasional setan. Serius? Ada standar operasionalnya ada mereka. Jadi kalau tingkatannya orang biasa, yang diutus setan yang biasa. Ya staff lah, staff biasa gitu, karyawan. Mungkin fresh graduate kayaknya. Terus nanti kalau tingkatannya ustadz, yang dikirim level manager. Jadi serius. Nanti kalau tingkatannya kiai, ulama, yang dikirim levelnya udah CEO, direktur, itu kurang tahu. SOP-nya belum baca. Nah, jadi ini bukan hal yang gampang karena setan itu nggak pernah libur. Mereka nggak ada cuti, nggak ada office hour-nya itu tiap hari 24 jam, 24/7. Berarti makhluk paling rajin. Oh paling rajin. Setan itu jadi aku lupa ya siapa yang ceramah dulu ya. Belajar kesabaran dari setan. Setan itu saking sabarnya setan. Bahkan ketika dia tahu ini orang udah nggak bisa berbuat buruk, maka hal yang baik itu dibikin supaya belok. Bayangin, jadi sampai hal yang baik aja, gimana caranya dia berbuat baik, tapi kebaikan ini jadi dosa. Saking sabarnya setan itu. Dan kerennya iblis ya, iblis itu ada kerennya. Dia dulu satu-satunya jin yang berbaris di barisan malaikat. Satu-satunya jin yang tinggal di surga. Dan dia yang paling taat sama Allah. Tapi gara-gara sombong di DO. Azazil dulu namanya. Akhirnya diubah namanya jadi iblis gara-gara sombong tadi. Jadi lawan kita tuh syaitan. Makanya kita butuh support system itu 3 tipe. 3 support system yang harus dimiliki sama muslim kalau mau istiqomah atau mau konsisten. Ini apa sih? Oh ya, mana ya slide-nya, bentar. Perjuangan syariah. Ini soalnya udah agak lama. Nah ini, creating support system. 3 itu apa aja? 3 itu ada Allah, diri, dan sosial. Ini 3 support system yang dibutuhkan kalau mau konsisten. Sama Allah, itu cara ngebangunnya gimana? Cara ngebangun Allah sebagai support system. Pertama berkaitan sama niat. Apapun niat yang dilakukan di hadis Arba'in Nawawi itu, hadis paling pertama dibahas itu tentang niat. Kenapa niat dibahas? Karena niat itu berkaitan sama aktivitas kita bakal punya value atau enggak, akan punya nilai atau enggak. Itu. Makanya kalau aktivitasnya baik tapi niatnya keliru, nggak bakal punya value. Itu yang bikin orang yang nggak beriman itu walaupun dia sedekah bermiliaran, dia bantu orang ratusan juta orang, tapi ketika dia nggak beriman, dia nggak ada value-nya. Ibarat kalian ikut ujian nasional gitu, dapat nilai tinggi, tapi nggak pernah daftar sekolahnya. Muncul nggak nilai kalian? Enggak lah, namanya jaga terdaftar. Gitu. Jadi ketika protes, aku kan udah belajar, aku udah ngerjain soal, nilaiku bagus. Ya kamu belum daftar ini, nggak bisa. Mau gimana? Iya. Nah setelah niat, lalu pertahankan atau perkuat ikatan. Gimana cara perkuat ikatan? Yaitu dengan poin ketiga, melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Cara paling gampang, paling simpel melibatkan Allah itu gimana? Selalu mulai dengan bismillah dan tutup dengan hamdalah. Itu cara paling simpel. Bismillah itu fungsinya ngingetin diri kita ngelakuin ini untuk Allah, dan kita nggak akan bisa tanpa Allah. Kita lemah, maka kita butuh bantuan Allah. Dikerjain. Ketika sudah hamdalah, alhamdulillah, maka ditutup dengan ya Allah, alhamdulillah ini selesai bukan karena aku, bukan karena kekuatanku, bukan karena ilmuku, tapi karena bantuan Allah. Itu yang bikin muslim itu ngerti bahwa semua itu dari Allah. Dan kemarin aku ngobrol sama
satu pengusaha ya. Beliau punya guru, dan gurunya ini dari mana? Qatar atau Mesir kalau nggak salah, lupa. Dari Mesir kalau nggak salah, Allah. Dari Mesir. Tiap dia selesai ngisi kajian atau selesai ngisi khutbah, beliau nyikat toilet santrinya. Jadi toilet umum disikat, toilet santrinya disikat. Buat apa? Disampaikan buat ngilangin rasa-rasa kalau beliau itu lebih tinggi dari mereka gitu. Beliau itu lebih berilmu dari mereka. Wah, itu aku pas gitu langsung merinding. Serius itu Mbak? Iya serius. Jadi nyikatin WC. Cewek. Cowok. Oh. Kan Ustaz? Ulama. Bukan, maksudnya temennya. Oh, ini ya Mbak. Itu. Jadi lakukan hal-hal yang membuat kita itu, ya kita ini lemah, kita ini butuh bantuan Allah. Itu kalau misalnya kadang kan biasanya kalau orang kayak putus asa gitu terus dibilangin gitu, udah bismillah aja, itu kesannya tuh pasrah atau memang untuk menyemangatkan gitu loh. Kadang tuh bingung gitu. Ya. Jadi mungkin kapan ya? Pekan depan kok ya? Ya mungkin pekan depan deh kita bahas 5 poin kenapa muslim itu jadi gak produktif. Itu salah satunya. Jadi kesabaran yang pasif gitu. Sabar yang pasif. Sabar pasif itu gimana? Sabar pasif itu ya udah sabar aja. Sabar pasrah. Nah, sabar aja. Udah selesai. Gak ada action apa-apa. Misal ditolak kerja, kamu udah masukin CV, udah ditolak ya, iya ditolak, ya udah sabar aja. Udah diem habis itu, ya udah sabar. Nggak ngapa-ngapain, atau ngapa-ngapain pun cuma masukin CV yang sama ke tempat yang lain. Nggak diperbaharui, nggak evaluasi, nggak nambah skill, nggak ngisi skill baru. Itu bukan sabar yang dicontohkan sama Rasulullah dan sahabat gitu. Sabarnya Rasulullah itu ya bertahun-tahun di Mekah, dikriminalisasi, diancam sana sini, tapi beliau bukan berdiam diri di rumah terus doa ya Allah masukkan orang ke dalam Islam terus diam aja di rumah, sabar. Enggak, tapi tetap keluar. Ada sahabat yang disiksa, ada sahabat yang diniin, beliau bilang sabar, sabarnya tapi sabar yang aktif. Tetap berzikir, tetap minta bantuan Allah, minta pertolongan Allah. Kita lakuin ini, kita lakuin itu, minta tolong Abu Bakar. Kita ya Allah minta Umar masuk Islam, salah satu dari 3 Umar gitu. Jadi ada sabar-sabar yang sifatnya aktif. Ya, itu cerita lain. Nah, itu berkaitan sama support system Allah. Terus yang kedua, support system dari diri sendiri. Nah, diri sendiri ini aku bagi 3 simpelnya: akal, fisik, sama jiwa. Yang artinya tiap hari kamu harus bertumbuh akalnya, bertumbuh fisiknya, dan bertumbuh jiwanya. Numbuhin akal pakai apa? Belajar. Nonton video yang motivasional, baca buku yang itu nambah kapasitas diri, praktek hal-hal yang itu nambah kreativitas. Itu akal. Kalau fisik, olahraga. Terus makan yang sehat. Terus tidur yang cukup. Paham ya? Yang tadi paling dekat ya. Langsung ya. Ada yang belum dilakuin? Semua Yang terakhir jiwa. Gimana cara menumbuhkan jiwa? Zikir, sholat, baca Quran, terus puasa, beribadah, memaafkan orang lain, berlapang dada, bantu orang. Itu numbuhin jiwa. Bantu orang itu numbuhin jiwa. Ya, jadi kayak tadi nyikat toilet umum kayak Ustaz tadi, itu numbuhin jiwa. Nggak pernah ganggu orang. Nggak pernah bantu orang. Ya bisa jadi dia bantu orang, cuman kan gangguin jiwanya apa dulu? yang terganggu itu sebenarnya bukan jiwanya, akalnya. Jadi karena gini, syarat beriman itu kan berakal ya. Karena Allah paling paham kalau akalnya sudah rusak, syariat itu jadi nggak berlaku lagi. Gimana mau sholat, mikir sehat aja nggak bisa gitu. Ngitung 1 sampai 10 aja mungkin nggak tahu dia. Jadi kalau orang udah akalnya terganggu ya udah nggak dibebani syariat lagi. Nah, lalu yang ketiga adalah
sosial. Sebelum masuk sosial, oh ya tadi. Jadi diri itu pakai soft skill tadi kan, terus fisik kita pakai. Ini udah kemarin ya kita catat, manajemen diri, inovasi, belajar kepemimpinan. Nah, to be honest teman-teman, di dunia profesional ya, di dunia profesional itu paling minim orang-orang dengan soft skill kayak kepemimpinan, manajemen waktu, inovatif, sama ya 3 ini, inovatif, kepemimpinan, sama manajemen waktu. Itu kalau kalian belajar soft skill ini dan punya soft skill ini, insya Allah gimana ya ngomongnya, kalian punya value yang lebih lah daripada mayoritas orang. Gitu. Itu kuncinya. Karena gak semua orang bisa mimpin, gitu. Apalagi dalam bidang organisasi. Orang ngira mimpin itu cuma nyuruh-nyuruh. Kalau nggak nyuruh-nyuruh, isinya nggak enakan. Kalau orang nyuruh-nyuruh itu orang yang enakan. Kerjain ini, tapi gak dipikirin perasaan bawahnya gitu kan, staffnya. Tapi kalau ada orang mikirin perasaan, terlalu mikirin perasaan, jadinya nggak enakan. Semua pengen dikerjain. Akhirnya teknisnya dia sibuk, manajerialnya nggak jalan. Gitu. Jadi harus seimbang. Nah, ilmu-ilmu yang kayak gini dipelajari. Terus kayak tadi fisik itu ngomong tentang olahraga, makanan, jam tidur. Dan kalau jiwa, baca Quran, zikir dan lain-lain. Yang terakhir sosial. Nah, sosial ini kita terlibat di circle. Jadi kalau circle itu paling dekat keluarga. Itu lingkaran pertama. Orang yang hampir tiap hari kita ketemu, yang paling dekat sama kita itu keluarga. Lalu circle kedua itu sahabat. Orang yang masih di lingkaran kedua, mereka nggak ada hubungan darah sama kita, tapi kita dekat sama mereka. Nah, itu circle kedua. Nah, circle ketiga itu teman, bisa dari komunitas, bisa dari kelas, bisa dari grup gitu. Jadi sifatnya teman. Dan circle yang terakhir itu di luar. Di luar itu orang asing. Jadi tahapannya orang asing ketika kenal belum tentu jadi teman, masih jadi orang asing. Tapi ketika makin kenal masuk jadi teman. Teman belum tentu sahabat. Nanti kalau jadi teman, lama-lama jadi sahabat, masuk ke circle sahabat. Nah, makin masuk ke dalam, makin sedikit persentasenya, makin dikit orangnya. Tapi keluarga bukan. Gimana? Itu cuma untuk konsep sahabat, Gimana? Kan sahabat tuh lebih tadi apa lebih tinggi maksudnya? Atau lebih banyak. Tapi keluarganya Mas Fajar tuh banyak Ustaz. Oh, lebih banyak dari sahabat. Iya. Oh. Temen itu kan ada tiga. Sahabatnya itu makin sedikit. Paham. Nah, kan keluarga yang paling tinggi. Iya. Paling banyak. Bisa. Tapi level kedekatannya kan nggak sedekat itu. Ada semua. Wow, Masya Allah. Bagus berarti. Sahabat jadi keluarga nggak? Apa? Sahabat jadi. Itu nikah. Secara teori sebenarnya nggak bisa. Secara teori, tapi definisi keluarga itu kan akhirnya bergeser. Jadi sebenarnya status sahabat yang itu lebih dekat lagi gitu. Walaupun ada bahasnya best friend, ada BF, ada BFF lagi, best friend forever gitu. BFE, best friend eternity dan lain-lain. Jadi BVFF, best very forever friend gitu. Jadi banyak dulu bahasanya. Ada satu lagi. Apa? SBA. Apa itu? Sahabat dunia akhirat. Itu Akhirnya tidak ada Keren. Siapa itu? Fajar Enggak tahu loh. Jadi Insya Allah kita lah. bisa di circle sahabat tuh kalian labelin aja. Ini label sahabat ini, bisa dilabelin. Jadi kalau sahabat masuk circle keluarga itu mungkin dia nggak masuk circle itu, tapi dilabelin kayak gitu. Karena circle keluarga tuh udah masuknya hubungan darah, gitu. Tapi misalnya ada itu laki-laki dan perempuan sahabatan. Ya. Nah itu keluarga juga kan? Ya, ikatan keluarga. dan nikah. Bisa. Oh iya, bisa. Nah, sudah akad nikah. Akad
Ya, itu kan masukin. Jadi akad nikah itu kan Enak saja. bikin dua orang asing tuh jadi penyikatan. Yang itu jadi halal keduanya gitu. Makanya ketika dengan tidak menikah itu deket-deketan jadi haram, jadi punya dosa. Kalau nikah lebih enak, bahkan ngobrol pun dapat pahala. Jangan ngobrol, tatap-tatapan aja dapat pahala. Enak loh. Masih lama. Selesaiin dulu sekolahnya. Gak ada niatan. Gak ada niatan nikah. Waduh, kenapa tuh? Niatan. Belum aja insya Allah. Dulu memang tidak. Oh. Bahasa off kamera kita. Ya, wallahualam bishawab. Jadi Allah yang membolak-balikan hati insya Allah nanti. Nah, kalau sosial, keluarga, sahabat, komunitas, grup. Jadi sebisa mungkin dari circle terdekat, terus circle sahabat, circle teman, kalau mau konsisten cari dari kalau keluarga ya, kalau keluarga itu karena kita udah dikecil sama mereka, kita udah dididik sama mereka, maka sifatnya bisa jadi pasif pembelajar. Jadi, ya. Kalau nggak deket sama keluarga gimana? Kayak sama. Dikeluarin dari kakak. Bukan itu konsepnya. Gimana maksudnya? Ya kayak Jaraknya jauh, bukan jaraknya bukan. jauh. Jarak dan emosional, jarak dan hati. Jadi deketin. Gimana? Dari mata jauh ke hati nah itu. Paling jadi ya banyak ya. Aku pun banyak dengar banyak nerima curhat kayak gini. Jadi gimana mas kalau aku kurang dekat sama bapak, aku nggak dekat sama ibuku, aku nggak dekat sama ini. Jadi ini maksudnya harus ke diagnosa dulu. Nggak dekatnya itu karena apa? Itu pertama. Jadi ada tahap namanya diagnosa. Nanti dari diagnosa itu dikeluarin semua tuh. Yang bikin gak deket tuh apa sih? Gitu. Dikeluarin semua, udah dimuntahin semua tuh. Baru kita list. Dari list ini mana yang paling bikin kamu keinget dan paling bikin kamu gak deket sama orang tua. Mau diprioritasin mulai tuh. Oh ini yang paling merah. Ini orange. Oh ini kuning. Jadi yang kuning kita abaikan dulu. Kita fokus ke yang merah dulu. Yang paling berbahaya. Yang pokoknya yang paling jadi blokade, paling jadi tembok. Nah dari sana, setelah tahu ya problemnya apa, baru kita cek kira-kira solusinya apa. Dikasih obat. Ya, bisa. Dari solusi itu nggak langsung eksekusi, tapi dilihat dulu sumber dayanya. Sumber daya ini banyak. Sumber daya ini ngomongin tentang ketersediaan waktu, ketersediaan energi, ketersediaan tempat, ketersediaan momen, terus dicek semua. Nanti dicari mana ya yang paling pas buat tembok ini bisa diruntuhin. Jadi itu prosesnya panjang. Makanya itu lebih jago nanti Alun. Nah, Alun harus belajar itu. Jadi gimana cara menggali luka seseorang. Dari galian itu kita cari solusinya, kita cek sumber dayanya, lalu cara terbaik untuk menyembuhkan luka ini gimana? Tahap paling terakhir. Iya. Hah? Saya psikolognya. Oh iya. Aku kira bayaran dari effortnya tadi. Ya, gitu ya. Nah jadi goalsnya apa? Goalsnya adalah tadi. Goalsnya gampang dari deket jadi deket. Gitu. Tapi kadang orang ngira itu stepnya simple, padahal stepnya lumayan kompleks. Apalagi banyak yang datang ke aku tuh, apalagi ngomongnya udah luka pengasuhan. Nah itu aku kadang udah angkat tangan, aku alihin ke temenku yang psikolog, karena itu bukan ranahku lagi. Kalau udah separah itu aku nggak bisa masuk ke sana, karena itu bukan bidangku. Gitu. Tapi kalau sebatas ya bapakku sibuk, ibuku sibuk kerja, aku gak pernah punya waktu buat ngobrol, ya itu bisa diselesaikan. Jadi ingat ini apa? Ngeri sedap. Apa? Ngeri sedap. Oh ngeri sedap, udah nonton? Ya, aku juga udah. Ya, terus saudaranya curhat lewat film. Nah jadi ini di kategori sosial, cari sahabat, cari temen, nggak usah banyak-banyak. Circle sahabat itu 3 orang tuh udah bagus banget. Kalau Satu bagus juga, nggak apa-apa. Yang penting ada. kalau nggak ada. Nah kalau nggak ada, evaluasi diri. Kenapa kok nggak ada yang persahabatan sama kamu? Gitu loh.
Apakah kamu terlalu keras kepala, apakah kamu orang yang negatif, apakah kamu orang yang toksik. Jangan nyalahin orang lain. Salah satu penghambat orang buat tumbuh adalah mereka selalu nyalahin faktor di luar mereka. Itu kerja kelompok misal ada masalah dan disalahin orang lain duluan. Padahal mungkin bisa jadi dia yang salah. Oh dia nggak koordinasi, dia nggak ini, dia nggak itu. Ngobrol, tiba-tiba ada yang bercanda, kita emosi. Wah, langsung nyalahin orang. Ya coba dilihat dulu, apakah benar kita yang salah atau dia yang salah, gitu. Jadi tips pertama kalau mau bertumbuh, jangan terlalu cepat menyalahkan faktor di luar diri kita. Termasuk ketika itu berkaitan sama keluarga tadi. Orang tuaku gini, orang tuaku gitu, ya udahlah gitu. Udah dewasa kok, udah bisa mikir kok. Ya masa lalu ya udah masa lalu. Nah itu sebenarnya ngobatin kayak gitu tuh paling ampuh sebenarnya pemaafan. Dimana tahapnya panjang. Juga kalau udah punya sahabat, cari komunitas atau grup yang itu satu value sama kita, yang kegiatannya sama. Kalau mau lepas dari kebiasaan buruk, kayak kebiasaan buruk apa ya? Apa kebiasaan buruk biasanya? Mabok. Ya kalau mau lepas dari kebiasaan mabok, keluar dari komunitas yang suka mabok. Kalau kita udah statement aku nggak mau mabok lagi misal, tapi masih gaulnya sama orang-orang tadi, kira-kira bisa berhasil nggak? Enggak lah. Itu. Makanya ketika kita berubah, jangan pernah takut kehilangan kelompok orang, karena Allah pasti gantikan dengan yang lebih baik. Gitu. Jadi itu kamu bisa lakukan namanya social boundaries. Social boundaries itu bahasa dari pilah-pilih sahabat. Memang kalau teman boleh deh, misal berteman sama semua orang, gak apa-apa. Tapi kalau sahabat pilah-pilih lah, karena intensitas sahabat itu lebih tinggi daripada teman. Kalau teman mungkin ketemunya ya sepekan sekali, itu pun kita aktivitas hari ini kita nggak ngikutin gitu kan, mungkin cuma ngobrol. Kalau misal, oh dia punya cerita menarik nih, kita dengerin. Tapi kalau sahabat tuh udah tahapnya engage, ngajak, tarik menarik, kesini yuk bareng, kesitu yuk bareng. Nah, jadi cari yang emang ngajakinnya yang kebaikan gitu. Oke, paham ya? Nah, jadi pas jam 8 ini support system yang kalian butuhkan kalau mau konsisten. Ada pertanyaan? Iya. Nggak ada? Ya. Aman? Aman, insyaallah. Oke, kalau sudah aman, tadi mana ya? Ya udah deh, kan depan aja. Kan depan insyaallah kita lanjut lagi. Barakallahu fikum, kita tutup dengan istighfar 3 kali. Baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.